Salam untuk semua, kami dari kelompok 1 akan membawakan video materi mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya Kiara Daya sebagai ketua kelompok, ada Sally Emor, Nathaniel Mansiarang, Nandra Tumbol, Megan Mumek, dan juga Mikaela Rumondor. Sebelum kita masuk dalam bagian penjelasan mengenai materi kami, kelompok kami telah menyediakan satu ayat Alkitab dan IFVL akan dibawakan atau dijelaskan oleh Mikaela Rumondor. Jadi teman-teman, IVL yang diambil oleh kelompok kami terdapat pada Roma 14 ayat 19 yang berbunyi, sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Jadi memang benar bahwa kita tidak dapat menghindari adanya perselisihan akibat perbedaan antara kita dengan orang lain, khususnya perbedaan pendapat. Namun demikian, semua perbedaan yang ada seharusnya tidak perlu menimbulkan perselisihan atau konflik. Jika kita mau untuk belajar, saling mencari berbagai persamaan untuk melengkapi atau menjabatani perbedaan-perbedaan yang ada. Karena itu, seperti pada IFL tadi, marilah kita mengejar sesuatu yang mendatangkan kedamaian yang berguna, bukan konflik, untuk membangun keamanan dan kemajuan negara. Jadi kita masuk dalam kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Jadi pertahanan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, singkatnya itu adalah segala cara yang dilakukan oleh kita selaku rakyat Indonesia dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari segala macam ancaman. Dan yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kita ini adalah kita sendiri selaku rakyat bangsa Indonesia, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 tahun 1945 adalah setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setelah dalam penjelasan tentang kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita harus menimbulkan sikap upaya bela negara. Nah, upaya bela negara ini seperti ada di slide, sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 3 2002 tentang pertahanan negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara sebagai upaya bela negara. Nah, yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu wajib menjadi bagian dari pembelajaran tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Capaian dari pendidikan kewarganegaraan adalah memupuk jiwa patriotik, semangat kebangsaan, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat diaplikasikan secara nyata untuk menjawab dan menyelesaikan masalah di tengah masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten. Yang kedua ialah pelatihan dasar kemiliteran. Nah teman-teman, nilai penting yang bisa kita ambil dari pelatihan dasar kemiliteran adalah melatih kemampuan fisik dan memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam setiap individu. Nah contohnya seperti anak sekolah menengah mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran dalam mengikuti kegiatan organisasi seperti Paskibra, Palang Merah Remaja, patroli keamanan sekolah. Nah, contohnya juga seperti yang ada di sekolah kita yang memberikan ekskul Paskibraka. Yang ketiga ada pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Pengabdian sebagai Tentara Nasional ini atau Kepolisian Republik Indonesia merupakan unsur utama dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, di mana setiap warga negara berhak mengabdi untuk negara dengan menjadi bagian TNI atau Polri.
Tetapi hal ini itu pilihan sendiri karena negara tidak memaksakan untuk kita menjadi TNI atau Polri. Dan Indonesia juga tidak menerapkan wajib militer bagi warga negaranya. Jadi ini artinya upaya bela negara tidak hanya dilakukan secara militer, tetapi bisa dilakukan secara non-militer. Nah, salah satu contohnya seperti kita siswa. Siswa dapat menorehkan prestasinya dalam mengikuti ajang Olimpiade Sains tingkat internasional. Nah, contoh kedua seperti guru. Guru bisa membimbing para murid-muridnya secara tekun supaya murid-muridnya bisa menggapai cita-cita mereka ke depannya dan bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ini juga bentuk dari bela negara. Jadi setiap warga negara dapat memberikan kontribusi dan dalam bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Teman-teman, dari video materi kami tersebut tampak bahwa dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antar warga negara adalah hal yang sangat penting. Tentu saja dalam kerjasama ini, kita harus dapat memperlihatkan nilai-nilai. Seperti yang telah dijelaskan, kita harus menimbulkan sikap upaya bela negara. Nah, sikap upaya bela negara itu seperti cinta pada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk bela negara. Nah, sekian video materi dari kelompok 1, kiranya video materi yang telah kami bawakan bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.